Assalamualaikum dulur, jumpa lagi ya bersama saya Yusuf Effendi. Oke dulur, bagaimana kabarnya ya? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya. Oke dulur, pada sore hari ini nih ya, kalau kemarin kan kita udah membahas nih tentang bagaimana cara bisnis sapi ya, mulai dari nol ya, untuk pengemukan sapi potong dengan menggunakan pakan konsentrat ya. Nah, pada sore hari ini saya juga akan sharing lagi nih dulur. Jadi kita akan sedikit banyak sharing ya untuk beberapa hari ini, karena saya sudah mengagendakan ya beberapa materi yang ini akan saya bagikan semua gratis ke kalian. Jadi kalian tinggal subscribe aja dan like, tonton video ini sampai habis ya, agar kalian mendapatkan ilmu dan saya juga bisa berbagi manfaat buat kalian. Oke dulur, sebelum saya lanjut, bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu. Like jika kalian suka video ini ya, dislike aja jika kalian tidak suka video ini. Oke dulur, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke dulur, topik yang akan saya angkat di sini adalah tips beternak sapi agar produksi pedet tahunan ya. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan ya, ada 6 langkah untuk bisa membuat indukan menghasilkan pedet setiap tahun. Nah, seperti apa selanjutnya? Tonton terus, jangan skip ya, jangan keluar di video ini. Oke, langsung saja dulu kita masuk ke topiknya ya, atau ke materinya. Kita masuk ke nomor yang satu ya, nomor satu. Oke, nomor satu adalah indukan sehat dengan usia produktif ya. Nah, usia produktif sapi induk ini adalah 2,5 tahun sampai usia 7 tahun. Jadi kalau kalian itu milih indukan, usahakan di usia itu ya, 2,5 tahun sampai usia 7 tahun. Terus kemudian indukan dikatakan sehat apabila setiap 14 sampai 21 hari itu ada aktivitas birahi. Dengan birahi mengindikasikan bahwa seekor induk pada tahap awal tidak adanya gangguan reproduksi. Artinya proses ovulasi atau siklus birahinya terjadi secara rutin. Pada tahap awal ini juga memastikan bahwa sapi indukan kalian tidak ada indikasi kemajeran atau mandul. Oke dulur, itu yang nomor satu ya. Nah, kita akan beralih ke yang nomor 2 nih. Nomor 2, deteksi birahi dan pelaporan yang tepat kepada petugas. Nah, ketika sapi indukan setiap di rentan 14 sampai 21 hari itu terjadi birahi, namun jika terdeteksinya terlambat sehingga pelaporan ke petugas kawin suntik juga terlambat, maka tingkat keberhasilan bunting menjadi 0% ya, atau gagal total. Sehingga kemampuan peternak mendeteksi sapi birahi harus tepat. Jangan sampai telat lapor ke petugas kawin suntik, sehingga proses peng-IB-an bisa tepat dan efektif. Adapun untuk mengetahui sapi birahi diantaranya adalah memiliki warna merah pada alat kelaminnya, bengkak, dan ketika kita sentuh itu ada rasa hangat, serta yang terakhir adalah keluar lendir pada alat kelamin sapi indukan kalian. Lalu biasanya juga ada sikap, yaitu naik-naik ke sapi lain dan sering teriak-teriak atau bahasa Jawanya itu bengok-bengok. Dan juga perhatikan momen yang pas, sebaiknya proses peng-IB-an itu dilakukan 8-12 jam setelah birahi. Nah, itu adalah momen yang sangat kalian harus benar-benar perhitungkan ya, atau benar-benar ingat. Jangan sampai kalian kelewatan di momen itu, karena momen itu sangat menentukan tingkat keberhasilan kebuntingan indukan kalian. Oke dulur, itu yang nomor 2 ya. Kita akan beralih ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah tata laksana atau teknis perkawinan yang jujur dan baik. Teknis perkawinan yang baik merupakan bagian penting dalam keberhasilan kebuntingan sapi indukan kalian, sehingga di tahap ini akan menghasilkan konsepsi atau pembuahan antara sperma yang ada dalam straw
maupun ovum atau sel telur yang baru dilepasi straw atau sperma. Oke telur ya, itu yang nomor 3. Kita akan beralih ke yang nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah nutrisi dan kandang yang baik. Sumber nutrisi dapat dihasilkan dari hijauan. Contoh hijauan seperti rumput gajah, tepung jagung, maupun rumput ilalang. Kemudian ditambah dengan comboran berupa konsentrat, lalu pemberian air minum juga harus berperan penting. Selanjutnya berikan juga tambahan mineral, vitamin pada setiap kali pemberian comboran, supaya tidak terjadi beberapa penyakit berbahaya pada sapi seperti hipokalsemia atau kekurangan vitamin D. Kemudian grass tetani atau defisiensi magnesium atau sapi ambruk. Dan yang paling ganas ini yaitu tetanus yang disebabkan karena kekurangan nutrisi itu sendiri. Kemudian perkandangan yang baik dalam hal ini, lantai kandang tidak boleh licin, permukaan harus rata. Lalu sudut kemiringan kandang tidak lebih dari 15 derajat untuk menghindari terplesetnya serta broyong atau prolapses uteri. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya di nomor 4 ini. Kemudian kita akan beralih ke yang nomor 5 dulur. Nah, yang nomor 5 ini adalah penanganan saat melahirkan dan pasca melahirkan legeartis ya. Penanganan pada saat melahirkan juga harus tepat dan hati-hati. Jangan sampai karena khawatir, karena kita panik, kita lakukan penarikan yang itu justru mencederai vulva dan vagina dari sapi indukan kalian. Nah, ini sangat berbahaya banget ya dulur. Jadi kalian harus hindari. Padahal sebenarnya sapi ini bisa melahirkan secara normal. Selain penanganan pada saat melahirkan atau partus, penanganan postpartus sebaiknya dilakukan. Dalam hal ini oleh dokter hewan atau oleh medis veteriner. Melakukan pemeriksaan pada rahim sapi kalian. Adakah retensi plasenta atau tidak keluar plasenta atau batur pada rahim, atau adanya pedet kembar yang tidak keluar. Lalu adanya perlukaan-perlukaan, maka diperlukan deteksi. Pada tahap pasca melahirkan harus langsung adanya penanganan untuk menghindari terjadinya infeksi pada rahim. Karena infeksi pada rahim memang akan sangat merugikan. Seperti akan terjadinya endometriosis atau radang rahim. Bahkan bisa terjadi piometra atau timbunan nanah pada rahim. Yang ini bisa menyebabkan kemajeran atau sapi kalian menjadi mandul. Nah, itu ya yang nomor 5. Oke dulur, yang terakhir ya. Ini di nomor 6 ya. Ini adalah perawatan pedet ya. Pasca melahirkan, pedet harus dijaga dari infeksi, terutama di tali pusarnya. Karena tali pusar adalah satu-satunya organ yang terbuka, sehingga akan beresiko terjadi infeksi seperti tetanus, lalu gangguan saluran pernapasan, dan yang paling parah adalah gangguan pencernaan. Karena 3 tali pusar pada pedet itu menyambung pada sistema yang berbeda-beda. Ada yang ke sistem pernapasan, ada yang ke sistem pencernaan, dan ada juga ke sistem peredaran darah. Maka apabila salah satu tali pusar ini terjadi infeksi, maka akan timbul banyak masalah. Sehingga perawatan pedet harus dilakukan secara tepat. Nah, kemudian pedet juga tidak boleh dijantur ya. Karena pada saat dijantur, volume massa yang ada dalam rongga perut ini akan menekan diafragma. Lalu diafragma ini akan menekan paru-paru, sehingga pedet ini akan gagal nafas. Padahal niatnya adalah membantu pernafasan. Dijantur itu seperti apa sih? Dijantur itu adalah ditarik ya, atau digeret istilah Jawanya itu. Jadi pedet itu ditarik dari rahim indukan. Nah, itu sangat berbahaya banget ya dulur.
Nah, kira-kira begitu ya untuk tips-tipsnya ya. Ini silakan dipelajari, silakan diingat-ingat, jangan sampai ada kejadian yang bisa merugikan dulur-dulur semua. Baiklah dulur, itulah beberapa tips yang bisa saya berikan atau sharingan pada sore hari ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like-nya jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian tidak suka video ini. Dan jangan lupa subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi sharing ilmu-ilmu atau edukasi peternakan ini kepada kalian. Baiklah dulur, gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.